Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munzilin. Saya akan membahas tentang relay proteksi generator. Pada dasarnya, proteksi bertujuan untuk mengisolasir gangguan yang terjadi sehingga tidak merusak peralatan dan sistem yang tidak terganggu. Untuk sistem yang besar, umumnya besar-besaran, ukur untuk mengetahui kesalahan ditransformasikan dulu melalui transformator ukur ke harga yang lebih kecil. Kemudian dimasukkan ke relay yang akan memerintahkan penggerak melakukan tripping, membuka CB, atau memberi sinyal pada peralatan komponen proteksi. Jadi yang dimaksud dengan generator adalah alat yang paling mahal dalam suatu sistem tenaga listrik, harus bolak-balik dan merupakan bagian yang paling mungkin terjadi gangguan atau kerusakan. Maka untuk itu dibutuhkan suatu perlindungan dari keadaan abnormal yang memiliki keandalan tinggi. Pada generator, jika terjadi gangguan tidak cukup, hanya memutuskan hubungan dengan beban karena hal ini tidak mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Selama generator masih mensuplai tenaga listrik, sehingga pada umumnya sebuah relay pada generator akan melakukan 3 langkah pengamanan, yaitu menghilangkan medan, memberhentikan suplai uap, air, atau bahan penggerak. Turbin lainnya memutuskan beban serta lebih lanjut mensuplai gas karbon dioksida ke dalam generator untuk memadamkan busur api yang timbul. Jadi foto yang saya nampakkan di sebuah PPT ini merupakan sebuah foto, sebuah gambar yang dimana di situ merupakan ruang lingkup sistem proteksi pembangkit. Di situ ini merupakan contoh gambarnya tentang ruang lingkup sistem proteksi pembangkit. Jadi keterangan gambar yang saya tempelkan di PPT ini merupakan yang A itu penggerak mula atau turbin, yang B merupakan generator, yang C main transformator atau generator transformer, yang D merupakan main aux transformer, yang E reserve auxiliary transformer, yang F motor-motor pemakaian sendiri. Ini merupakan lingkup relay pembangkit. Gambar yang saya lihatkan di PPT ini. Yang selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi gangguan pada generator. Gangguan listrik atau electric fault adalah gangguan yang timbul dari bagian kelistrikan generator. Gangguan ini diantara lain yang pertama hubung singkat antar fasa. Hubung singkat yang dimaksud adalah hubung singkat pada belitan stator. Jika hubung singkat yang terjadi 3 fasa, maka akan muncul bunga api dengan suhu tinggi serta kemungkinan besar akan menyebabkan kebakaran. Efek yang lain adalah vibrasi yang tinggi serta membengkoknya rotor generator. Ini merupakan tentang penjelasan tentang hubung singkat antar fasa. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang stator to ground. Stator to ground ini merupakan kerusakan akibat gangguan hubung singkat 2 fasa, masih bisa diperbaiki dengan menyambung atau yang disebut dengan tapping atau mengganti konduktor. Namun gangguan stator to ground ini bisa menyebabkan lelehnya laminasi besi dan loncatan bunga api yang besar, kemudian akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius. Jadi selanjutnya yaitu rotor to ground. Jadi rotor to ground ini pada rotor yang belitannya tidak dihubungkan ke tanah. Bila salah satu sisi terhubung ke tanah belum menjadi masalah. Tetapi apabila sisi lainnya kemudian terhubung ke tanah sementara sisi sebelumnya tidak terselesaikan, maka akan terjadi kehilangan arus pada sebagian belitan yang terhubung singkat melalui tanah. Akibatnya akan terjadi ketidakseimbangan fluksi yang menimbulkan vibrasi yang berlebihan dan kerusakan yang fatal pada rotor. Yang selanjutnya yaitu loss of excitation. Kehilangan medan penguat akan membuat putaran mesin naik dan berfungsi sebagai generator induksi. Kondisi ini akan berakibat pemanasan pada rotor dan slot wet gas akibat arus induksi yang bersirkulasi pada rotor. Loss of excitation ini dapat diakibatkan oleh yang pertama yaitu saklar eksitasi trip, yang kedua hubung singkat pada rotor, yang ketiga kerusakan sikat arang, yang keempat kerusakan sistem AVR, yang kelima over voltage. Ini merupakan kerusakan-kerusakan yang dapat diakibatkan kalau misalnya kerusakan ini terjadi pada loss of excitation tersebut.
Jadi tegangan yang berlebihan melampaui batas maksimum yang diizinkan dapat berakibat tembusnya desain isolasi yang akhirnya akan menimbulkan hubung singkat antar belitan. Yang selanjutnya yaitu gangguan mekanis atau mechanical thermal fault. Jadi generator berfungsi sebagai motor. Gangguan ini disebabkan adanya reversive power karena turunnya daya dari prime mover. Dampak kerusakan akibat gangguan ini adalah kerusakan pada prime mover ini sendiri seperti pemanasan berlebih pada suatu dan ketidakstabilan turbin. Ini merupakan generator gangguan mekanis atau yang kita sebut dengan mechanical atau thermal fault. Yang selanjutnya yaitu overhead setempat. Pemanasan pada stator ini dapat diakibatkan oleh kerusakan laminasi dan kendornya bagian-bagian di dalam stator, seperti pada stator wet gas dan ujung terminal belitan. Yang selanjutnya itu kesalahan sinkronisasi. Belum terpenuhi syarat-syarat sinkron menjadi penyebab utama gangguan ini. Hal ini akan menyebabkan momon puntir yang berlebihan serta gangguan pada PMT. Yang selanjutnya itu gangguan cooler generator. Gangguan ini akan mengakibatkan kenaikan temperatur belitan stator. Yang selanjutnya itu gangguan sistem atau yang kita sebut dengan sistem fault. Sistem fault ini terbagi ke beberapa macam. Yang misalnya yang pertama abnormal frequency operation atau frekuensi yang berubah-ubah. Gangguan ini diakibatkan adanya trip pembangkit luar sehingga frekuensi menjadi tidak beraturan. Gangguan ini akan mempengaruhi turbin generator. Yang selanjutnya yaitu setelah abnormal frequency operation, selanjutnya ada off synchron yaitu kehilangan sinkronisasi. Yang selanjutnya yaitu arus beban tidak seimbang. Pembebanan yang tidak seimbang dalam sistem atau adanya gangguan satu fasa dan dua fasa pada sistem menyebabkan generator tidak seimbang dan menimbulkan arus urutan negatif. Arus urutan negatif yang berlebihan akan menginduksikan arus medan berfrekuensi. Ini yang dimaksud dengan arus beban tidak seimbang. Rangkap dengan arah yang berlawanan dengan putaran rotor. Hal ini akan menyebabkan adanya pemanasan lebih dan kerusakan pada bagian-bagian konstruksi rotor. Yang selanjutnya yaitu relay proteksi generator. Relay sangat berperan penting dalam bidang ketenaga listrikan, khususnya bidang pembangkit tenaga listrik. Dalam pembangkitan tenaga listrik, sering dijumpai relay proteksi pembangkit, yaitu penggunaan relay untuk memproteksi atau mengamankan peralatan-peralatan listrik seperti generator, sistem eksitansi, trafo utama, dan pemakaian sendiri, serta proteksi terhadap motor-motor listrik. Peran relay dalam sistem proteksi sangat penting karena relay akan menjadi kontrol bagi tripping device untuk memberikan perintah trip jika hal tersebut diperlukan. Hal ini dapat dilihat dari gambar yang sudah saya tampilkan di PowerPoint saya ini. Jadi gambar 4,2 ini merupakan rangkaian dasar dari relay proteksi ya. Gambar yang sudah saya tampilkan di atas ini merupakan rangkaian dasar dari relay proteksi. Berarti dari relay proteksi itu rangkaian dasarnya seperti gambar yang sudah saya tampilkan. Ini merupakan rangkaian dasar dari relay proteksi. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.